Radio Silaturahim dan Rasil TV yang keduanya dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis Cibubur, Bekasi, masih di acara Renungan Al-Quran. Dan sekarang kita sudah masuk di acara Tanya Jawab. Sudah ada pertanyaan dari Bapak Wegan di Bogor. Assalamualaikum Ustaz Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana Al-Quran menjelaskan atau alat ukur neraca atau parameter tentang keimanan dan hasil berserah diri? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Di dalam Al-Quran banyak Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita buah dari keimanan yang membuktikan bahwa keimanan tersebut benar-benar ada pada seseorang. Sebagai contoh dalam surat Al-Hujurat, ketika sebahagian orang baru masuk ke dalam Islam, mereka telah mengklaim bahwa diri mereka ini telah beriman. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala membantah dan meluruskan ucapan mereka bahwa kalian masih belum beriman, kalian baru masuk ke dalam Islam. Apabila kalian sudah mentaati Allah dan Rasul-Nya, baru dari seorang yang masuk ke dalam Islam membuktikan bahwa dirinya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui berkata bahwa kami telah beriman. A'rab merupakan jamak dari a'rabi. Jadi kalangan Badui dari bangsa Arab berkata bahwasannya kami telah beriman. Dijawab oleh Allah, qul lam tu'minu. Katakan bahwa kalian belum beriman. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Sesungguhnya keimanan belum meresap masuk ke dalam hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Apabila kalian telah mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari amal kalian. Jadi apabila kalian telah mentaati Allah dan Rasul-Nya, nah pada saat itu kalian mulai membuktikan keimanan kalian kepada Allah dan Rasul-Nya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dalam perjalanan kalian menuju keimanan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan. Demikian pula kesalahan-kesalahan dosa-dosa kalian di masa yang lampau. Tanpa ampunan dan rahmat Allah mustahil kita akan mampu untuk meniti berjalan di atas kebenaran. Tidak akan mungkin kita mampu untuk menjaga kebersihan, kesucian diri kita. Nah, setelah itu Allah mulai menerangkan kepada kita definisi keimanan dalam arti yang sebenarnya. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman itu adalah orang-orang yang betul-betul penuh keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka sedikit pun tidak merasa bimbang dan ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjuang di jalan Allah dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. Ulaika humus shadiqun. Mereka orang-orang yang benar-benar beriman. Tapi kalau keimanan hanya sebatas lisan atau sebatas kepercayaan di hati, yang tidak mendorong dirinya untuk tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya, yang tidak sama sekali mendorong dirinya untuk siap berkorban di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, maka orang semacam ini tidak termasuk dalam golongan orang yang beriman
sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya keimanan dalam lisan, dalam hati, dan diungkapkan dalam lisan? Kalau tidak terlihat sama sekali buah-buahnya, yang tidak sama sekali menunjukkan perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman dalam kehidupannya, baik kehidupannya bersama keluarganya, masyarakatnya, kehidupan berbangsanya, bernegaranya, tidak nampak sama sekali tanda-tanda sebagai orang yang beriman, yang jujur, amanat, adil, dan selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah, dan dia lebih mengutamakan apa yang ada di sisi Allah dari kehidupan dunia ini. Jadi yang kita jumpai di tengah masyarakat Islam, orang-orang yang mengaku sebagai orang yang beriman, tapi sebetulnya mereka belum beriman. Berdusta, mengkhianati amanah, melakukan kejahatan, tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, sama sekali tidak menunjukkan bahwa dirinya sebagai orang yang beriman melalui ucapan maupun perilakunya. Dalam surat Al-Anfal Allah menerangkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, begitu disebutkan nama Allah, diingatkan tentang Allah, Allah yang terus melihat, mengawasi perbuatannya dan akan menghakimi, mengadilinya di hari kemudian nanti, maka hati mereka tergetar, penuh harap dan takut, penuh rasa harap kepada rahmat Allah, takut dari dosa kesalahan yang mereka perbuat. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, keimanan mereka bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka benar-benar kepada Tuhan mereka bersandar, berserah diri seutuhnya. Ini merupakan gambaran dari orang yang beriman. Nah, saksikan di tengah-tengah masyarakat kita, berapa banyak orang-orang yang memiliki kriteria seperti ini yang disebutkan nama Allah, hati mereka penuh rasa khawatir, takut, dan juga berharap kepada Allah. Dibacakan ayat-ayat Allah, mereka menyambutnya, bahkan keimanan mereka bertambah dan mereka berserah diri kepada Allah. Yang terjadi justru kebanyakan orang kalau dibacakan ayat-ayat Allah, mereka tidak menyukainya. Mereka lebih suka untuk mengambil nilai-nilai hidup mereka dari berbagai macam dongeng, riwayat. Demikian pula dari sumber-sumber yang berasal dari makhluk, bukan bersumber dari Allah pencipta mereka. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW, kehidupan dan sunnahnya bersumber dari kitab Allah. Tapi justru kita memisahkan di antara kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Akhirnya semakin jauhlah kita dari kehidupan Nabi kita Muhammad SAW yang selalu sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Ditambah dengan banyaknya kebohongan-kebohongan yang mengatasnamakan Nabi kita Muhammad SAW, para keluarganya maupun para sahabat. Tapi yang tidak dapat dipalsukan, yang tidak dapat sama sekali mereka sisipi kebohongan adalah kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tafsir-tafsir Al-Quran yang begitu banyak pun tidak luput dari hawa nafsu manusia, dari kepalsuan dan kebohongan. Maka untuk menguji kebenaran sesuatu, jalan satu-satunya hanya kembali kepada kitab Allah yang dijamin kesucian dan kebenarannya. Bukan justru mengembalikan Quran kepada manusia, baik manusia terdahulu yang masuk dalam kategori salaf atau manusia yang hidup pada masa kini, tidak. Kembali kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian berselisih dalam satu persoalan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya apabila kalian mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Jadi salah satu parameter tolak ukur keimanan seseorang, apabila mereka berbeda pendapat, berselisih, mereka kembalikan kepada Allah dalam kitab sucinya.
sunnah-sunnah Nabi yang menerangkan kitab Allah yang seiring dan seirama. Itulah merupakan parameter orang yang beriman. Tapi kalau diajak kembali kepada kitab Allah, mereka mengatakan kita kembali kepada salaf kita, itu bukan ciri orang yang beriman, tapi ini justru merupakan ciri orang-orang musyrik seperti yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallah, kalau mereka diajak kembali kepada kitab Allah, mari bersama-sama kita kembali kepada apa yang Allah turunkan, qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana, mereka mengatakan kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari orang-orang tua kami. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir, apa mereka akan tetap ikut di belakang salaf-salaf mereka walaupun syaitan akan mengajak mereka masuk ke dalam api neraka sa'ir. Jadi kesimpulannya, di antara salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mengembalikan semua persoalan kita kepada kitab Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya yang menjadi bayan, keterangan dari kitab Allah, baik melalui ucapan beliau maupun melalui perilaku beliau. Tapi untuk membuktikan bahwa dia itu sunnah, tidak cukup hanya dengan melihat sanad satu hadis, tapi kesesuaian isinya dengan kitab Allah. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari Ibu Dwi Neliawati. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dwi Neli, pendengar setia Radio Silaturahim. Alhamdulillah setiap pagi sambil beraktivitas saya dengar tausiah-tausiahnya Ustadz. Saya ingin bertanya soal tahun baru. Kemarin saya talim, ustazahnya bilang melarang kita untuk merayakan tahun baru dengan meniup trompet, bakar-bakaran, dan lain-lainnya. Dalam hal ini saya sangat menerimanya. Tapi dia melarang kita mengikuti zikir-zikir akbar di tahun baru, karena itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah. Mohon penjelasannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala jelas. Mereka orang-orang yang selalu ingat Allah, bekerja juga dengan pekerjaan yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kehidupan orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, mereka hidup dalam kehidupan yang hura-hura. Karena mereka tidak beriman kepada hari akhir. Mereka juga tidak mengikuti petunjuk yang datang dari Allah maupun dari Nabi. Maka sesuai dengan tujuan hidup mereka untuk bersenang-senang dalam kehidupan dunia ini, maka yang mereka lakukan adalah kehidupan hura-hura. Maka sebagaimana festival tahun baru yang dilakukan pada kehidupan masyarakat dan bangsa Romawi purba pada zaman dahulu kala, mereka menyambut tahun baru mereka sebagaimana mereka menyambut juga hari lahirnya dewa matahari mereka dengan hura-hura, bermabuk-mabukan, kemudian berhubungan bebas antara pria wanita, melakukan berbagai macam kehidupan yang hura-hura. Ini merupakan fakta sejarah yang tidak dapat diingkari bahwa mereka melakukan acara hura-hura pada hari tahun baru mereka maupun pada saat lahirnya dewa mereka. Dan kita tahu bagaimana kehidupan bangsa Romawi purba di masa yang lampau. Berbagai macam perbuatan kotor nista mereka lakukan. Nah, orang-orang yang beriman tak mungkin melakukan cara hidup seperti ini. Hidup hura-hura, lupa kepada Allah, laki perempuan bercampur menjadi satu, bersenang-senang, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan festival, karnaval di sana sini dengan membakar petasan yang menghambur-hamburkan harta di tempat yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal umat membutuhkan uang tersebut untuk menghapus penderitaan mereka, untuk mengangkat martabat mereka, untuk mengobati penyakit mereka, untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, membiayai biaya pendidikan mereka. Tapi dalam satu malam, dalam satu hari, ternyata uang tersebut dihambur-hamburkan dan dibuang-buang, melakukan perbuatan-perbuatan nista seolah-olah
mereka tidak sama sekali akan menjumpai Allah di hari akhir, seolah-olah perbuatan mereka tidak termasuk dalam hisab dan hitungan. Oleh karena itu melakukan pesta hura-hura, festival, membakar petasan, meniup trompet merupakan gaya hidupnya orang yang tidak beriman. Kalau kita lakukan, berarti kita telah mengikuti gaya hidup mereka. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menentang ar-rasul, kemudian mengikuti gaya hidupnya orang-orang yang tak beriman, mengikuti gaya hidupnya orang-orang yang tak beriman, kami akan biarkan dirinya menempuh jalan yang dipilih, tapi kami akan masukkan dirinya ke dalam api neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Oleh karena itu, kehidupan hura-hura yang dilakukan pada malam tahun baru, pada saat tahun baru, membakar petasan, laki perempuan juga berhubungan pada malam tersebut dengan bebas seperti yang dilakukan di Amerika, yang dilakukan juga di Eropa. Perbuatan semacam ini perbuatan yang jauh dari Islam dan tidak ada hubungannya sedikit pun. Maka siapa yang melakukan perbuatan seperti ini, Allah akan kumpulkan bersama mereka. Tetapi kalau pada malam tahun baru, karena ingin menjaga pemuda-pemudi kita, keluarga kita, agar mereka sama sekali tidak terpelosok ke dalam lembah kehinaan, berkumpul, bercampur baur dengan mereka-mereka yang melakukan acara hura-hura, bukan untuk memperingati malam tahun barunya, tapi untuk menjaga, memelihara keluarga kita, masyarakat kita, agar kita berzikir kepada Allah, memohon ampun kepadanya, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang serupa yang dilakukan oleh mereka. Itu bukan satu hal yang dilarang. Itu masuk bahagian dalam berzikir kepada Allah. Tetapi kalau untuk memperingati malam tahun baru, ini merupakan hal yang tidak benar, karena memperingati malam tahun baru sama sekali bukan bahagian dari ajaran Nabi kita Muhammad SAW, bahkan bukan merupakan ajaran dari As-Sayyid Al-Masih Isa putra Maryam, maupun ajaran-ajaran dari nabi-nabi sebelumnya. Jadi yang kita ingin ikuti adalah ajaran para nabi, para rasul, dan orang-orang yang beriman dengan kehidupan yang jelas ciri-cirinya, kriterianya, yang dasarnya keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir, dan hidup dengan meneladani Rasul. Jadi yang ingin memperingati malam tahun baru tidak ada contohnya sama sekali. Tapi yang berkumpul di masjid-masjid, dalam lingkungan masing-masing berzikir kepada Allah, memohon ampun atas dosa yang mereka lakukan, dan melindungi mereka dari azab dan murkanya apabila turun kepada mereka-mereka yang lupa kepada Allah, itu bukan merupakan satu hal yang dilarang dalam agama. Tapi yang dilarang itu justru kita memperingati hal-hal yang tidak ada hubungan dengan ajaran kita, bahkan berhubungan dengan kehidupan orang-orang yang tak beriman. Karena tahun baru ini, begitu pula yang berkaitan dengan peringatan Natal sebelumnya, tidak ada hubungannya dengan kita. Orang yang beriman tidak ada hubungannya juga dengan Al-Masih Isa putra Maryam. Karena Al-Masih Isa putra Maryam adalah seorang hamba Allah, seorang Rasul, yang lahir juga pada saat kurma dalam keadaan matang, dan dia diutus untuk menyampaikan risalah Allah, mengajak manusia untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Sedangkan yang diperingatkan pada tanggal 25 bukanlah Al-Masih Isa putra Maryam sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran. Begitu pula yang diperingati pada malam tahun baru ini tidak ada hubungannya dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu kita berharap kaum muslimin tidak ikut-ikutan cara-cara hura-hura yang dilakukan oleh mereka-mereka yang sama sekali tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan kaum muslimin sadar bahwa ini sama sekali tidak berhubungan dengan agama mereka. Lebih baik mereka di rumah mereka, di musalla, di masjid, berdoa kepada Allah, memohon ampun agar Allah menjauhkan kita dari azab dan murkanya, menjadikan kita dari hamba-hambanya yang saleh, yang selalu mendapatkan limpahan rahmat dan kasihnya. Wallahu a'lam. Satu lagi.
Dari Bapak Ridwan, Assalamualaikum Ustaz Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bulan Desember ini banyak sekali teguran dari Allah berupa musibah, tapi mengapa manusia tetap tidak sadar dan mereka anggap musibah itu hal yang biasa? Bismillahirrahmanirrahim. Musibah yang menimpa manusia di bumi ini maupun dalam diri mereka, bagi orang yang beriman akan membuat mereka mawas diri, akan membuat mereka betul-betul hadirin sekalian menyadari bahwa ini merupakan peringatan dari Allah. Tapi bagi mereka yang ingkar kepada Allah, yang tidak beriman kepada hari akhir, yang tidak memahami sunnatullah, mereka beranggapan bahwa ini satu hal yang biasa. Sebagaimana laut pasang surut, waktu juga siang dan malam silih berganti, begitu pula senang dan susah itu menurut mereka. Tapi orang yang beriman diingatkan Allah bahwasannya apabila orang yang beriman bertakwa kepada Allah, mengerjakan amal soleh, rahmat keberkahan akan diturunkan Allah. Tapi apabila mereka lupa dan ingkar kepada Allah, maka Allah akan kirimkan peringatan demi peringatan kepada mereka agar mereka sadar. Kalau tidak sadar juga, maka yang turun kepada mereka bukan lagi peringatan tapi adab. Maka pada saat adab turun, tidak lagi ada kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Semoga Allah jadikan kita dari hamba-hambanya yang selalu betul-betul sadar. Ingat bahwa setiap perbuatan buruk yang kita lakukan akan mendatangkan juga akibat buruk bagi kita. Kebajikan yang kita lakukan akan membuka pintu rahmat Allah dan keberkahannya. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kita ke dalam kemurkaan Allah, ke dalam azabnya dalam kehidupan dunia. Demikian pula di hari akhir nanti memasukkan kita ke dalam rahmatnya bersama nabinya, bersama para rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama keluarga yang kita cintai, pasangan kita, anak-anak kita, tetangga kita, begitu pula seluruh kaum muslimin. Dan kita berharap mudah-mudahan orang yang belum Islam dengan mendengarkan ayat-ayat Allah, peringatan yang dibacakan kepada mereka sadar. Karena kebenaran ini milik kita semua, bukan milik satu kelompok. Bukan hanya milik orang Islam, bukan hanya milik orang NU atau Muhammadiyah atau Persis atau Syiah atau Sunnah, tapi milik kita semua. Siapa yang bersama kebenaran dia akan selamat apapun latar belakangnya. Tapi yang meninggalkan kebenaran, walaupun dia seorang Islam, walaupun dia hafal Al-Quran, jangan harap dia akan selamat di hari kemudian nanti. Demikianlah para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian renungan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita sampaikan bermanfaat, terutama untuk saya pribadi, untuk orang-orang yang berada di sekeliling saya, untuk para pendengar semua, dapat betul-betul menjadikan kita orang-orang yang mengutamakan yang di sisinya dari kehidupan dunia ini, berlomba-lomba mengerjakan amalan soleh, berlomba-lomba dalam menyusul keburukan amal kita dengan kebaikan-kebaikan amal yang kita kerjakan, dengan mengharapkan rahmat dan kemurahan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Kita dengarkan tadi renungan Al-Quran yang mengangkat surat An-Nisa ayat 135 sampai dengan ayat 140. Terima kasih untuk Anda yang sudah kirim SMS. Ibu Pramita di Singapura, Ibu Susi, Ibu Maria, Bapak Jayuri di Tangerang, kemudian Bapak Andi, Bapak Iskandar di Poncol Senen, kemudian juga Bapak Lukman, Bapak Mutar, Ibu Erlina Burhan, Bapak Wegan, Ibu Dwi Neliawati, kemudian juga Bapak Ramli, Ibu Nani, Ibu Agustin, Bapak Rifki Wafa di Kecamatan Bedung, Demak, kemudian juga Bapak Yusuf, Ibu Ralia, dan Bapak Abdullah di Depok, kemudian Bapak Nasim, kemudian yang lain-lainnya. Terima kasih, mohon maaf tidak semua dapat kami utarakan karena keterbatasan waktu. Saya Muhammad Krishna, kemudian juga Andri, Ondi, dan Irfan.
Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.